Ke informasi lainnya, Saudara, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Joko Purwanto minta maaf di DPR atas kasus penembakan yang dilakukan anak buahnya. Akibat penembakan itu, korban meninggal dunia. Kapolda Kalteng Irjen Joko Purwanto menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada masyarakat dan keluarga korban kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggotanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Kronologi pembunuhan yang dilakukan anggota Polres Palangkaraya bernama Anton Kurniawan Stianto dibantu sopir saat melancarkan aksinya. Pelaku melepaskan tembakan ke korban dari belakang sebanyak 2 kali. Usai ditembak, korban dibuang dan kendaraan milik korban dibawa pelaku. Pada saat ini, kesempatan ini juga saya pergunakan untuk menyampaikan turut berduka cita atau bersimpati kepada keluarga korban akibat dari peristiwa pidana yang terjadi. Kemudian kesempatan ini juga saya pergunakan permohonan maaf saya sebagai Kapolda terhadap masyarakat semua dan juga yang berkaitan dengan peristiwa ini. Ambulannya udah ada lah. Lagi di perjalanan, Pak. 6 Desember 2024 lalu, warga menemukan sesosok jasad berkelamin laki-laki di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Katingan Hilir, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat ditemukan, kondisi korban sudah dalam kondisi membusuk. Korban diketahui berinisial BA, berusia 32 tahun, warga Banjarmasin. Setelah melakukan penyelidikan, Polda Kalimantan Tengah menetapkan seorang polisi Brigadir Anton Kurniawan dan seorang warga sipil berinisial H sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencurian mobil dengan kekerasan hingga menewaskan seorang warga. Terhadap Anton Kurniawan telah dilakukan sidang etik dan dikenakan sanksi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan adanya dugaan keterlibatan oknum anggota Polri Polda Kalteng yang berdinas di Polresta Palangkaraya. Penyidik menetapkan tersangka atas nama AKS dan H terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan alat. Kasus pencurian mobil disertai kekerasan dengan tersangka seorang polisi berpangkat brigadir beserta seorang warga sipil terjadi pada 27 November 2024. Dari hasil pemeriksaan polisi terhadap pelaku, diketahui korban awalnya tengah berhenti di pinggir jalan Cilik Riwut, Palangkaraya. Kemudian korban dihampiri oleh pelaku dan dibawa ke suatu tempat. Di lokasi tersebut pelaku menembak korban sebanyak 2 kali hingga korban meninggal dunia. Setelah membuang jasad korban di perkebunan kelapa sawit, pelaku kabur menggunakan mobil yang sebelumnya dikendarai korban. Sebelum penetapan tersangka, polisi telah memeriksa 13 orang saksi. Tersangka dijerat pasal 365 ayat 4 atau pasal 338 Jungto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Tim Liputan, Kompas TV.